Oke guys, mari kita mulai konten gua ya. Jadi di konten ini gua akan perlihatkan kita itu bisa mengurung menteri ya, pakai pion. Oke. Di sini gua sebagai putih dan lawan sebagai hitam ya. Ya, ini gua main di chess.com. Oke. Ya, gua jalanin E4, dia jalanin E5. Gua jalanin kuda F3 dan jalankan kuda C6 dan gua D4. Oke, dia masih D6, gua maju. Lalu kuda mundur ya, kuda lawan mundur. Gua jalanin kuda C3 lawan kuda F6 dan gua gajah E2. Lalu ada pion mengancam struktur ya, pion lawan. Gua rokade, diambil, gua makan aja ya. Kenapa gua makan? Karena nih kita kalkulasi ya, kalau gua makan tetap dapat pion, dia dapat kuda, terus nanti gua dapat kuda lagi ya. Jadi kalau imbang itu it's okay ya, imbang itu it's okay untuk supaya tidak kompleks ya posisi apa, kita tuh main catur simple ya, main catur simple, jadi kurangi kerumitan gitu ya. Oke. Nah seperti itu. Lalu ternyata ratu atau menteri ya, menteri maju, nah, kita kurung ya. Jadi kita jalanin pion ya, C4, dia jalanin B6, gue jalanin A3 nih, persiapan kita kurung ya. Nah pas ya, dia kesini, jadi nanti dia nggak bisa keluar nih, dan kita jalanin B4. Nah jadi si menteri udah kita kurung ya, dia nggak bisa kemana-mana dan kita siap makan ya. Kesini nggak bisa, ada menteri, kesini nggak bisa, ada pion. Oke, kesini nggak bisa, kesini nggak bisa, dan kesini nggak bisa juga karena ada pion. Jadi dia kita kurung guys. Oke. Lalu apa nih? Benteng ya. Benteng situ ya, kita makan ya. Kita makan. Dimakan. Nah, gua kesini aja. Kenapa? Karena kalau dia makan, gue bisa makan bentengnya dan skak. Jadi it's okay. Ternyata dia jalanin pion B5, gue makan aja ya. Supaya menghindari apa guys? Kekomplekkan ya. Oke, ingat ya yang pertama ya, kita aktifkan buah. Yang kedua simplifikasi ya kayak tadi ya. Kita nggak mau struktur yang rumit-rumit karena itu akan bikin kita blunder nantinya ya. Kalau rumit tuh pusing. Kita simplifikasi. Kalau gini kan simple ya. Nah nanti tapi kita end game-nya harus teliti gitu guys. Oke. Lalu kita jalanin menteri ya, benteng ini aktivasi ya, karena dia dari tadi belum gerak. Dia jalanin gajah, oke. Kita jalankan ya di posisi dimana kita bisa menjangkau lawan terbanyak guys. Sini bisa, sini bisa kan. Dia rokade dan ini jadi malah free untuk kita ambil. Kita ambil aja. Oke. Jadi kalau ada gratis dan kita lihat aman ya, kita ambil aja. Oke. Dia ambil pion dan mengancam ya, mengancam benteng. Kita makan pion lagi juga ya. Lalu dia mengancam pertukaran. Oke, kita makan aja. Kenapa gua berani makan? Karena ketika dia makan, gua makan, dia makan lagi, gua bisa dapat satu pion di sini ya. Itu jadi ada untungnya. Ya udah kita ambil ya. Oke.
Nah seperti ini. Oke, dia menjaga kuda, kita majukan pion aja ya. Ini nakut-nakutin promosi. Oh, dia jalanin pion juga. Nah gue makan aja nih, karena gue ada 2 ini ya, jadi masih bisa skakmat dengan mudah menurut gue, tapi dia nggak berani. Yaudah gue aktivasi yang ini karena dia dari tadi ngendon mulu. Oh ya, kenapa gue kesini? Karena harus deket sama musuh ya, kayak gini, nempel sama musuh. Semakin banyak nempelnya, ini 1 doang nempelnya, makin bagus guys. Ini cuma 1 ya lumayan. Oke, kita amanin dulu ya, daripada dimakan gratis kita amanin. Dia majuin itu, oke ya, kita makan ya. Sebenarnya ini langkah terbaiknya ini forcing move sini guys, cuma menurut gua nih nggak ada benefitnya ya. Menurut gue sih belum ada benefitnya. Oke, berdasarkan filosofi catur simple ya, atau agung sistem ya, kita makan aja guys, makan ini pion ini. Oke, nggak apa-apa, ini miss doang, it's okay. Oke, dia makan. Nah karena dia makan ini kan jadi kosong guys, jadi kita makan aja, karena benteng nilainya lebih tinggi ya dibanding kuda gitu. Sekaligus kita bisa ngancam ini juga sih, dan sebenarnya benteng lebih berbahaya lah guys. Oke, dia pindah ke situ, oke biarin aja, kita skak dulu, dia pindah. Nah kita makan ya, karena ini gratis guys, nggak ada yang menghalangi, jadi kita makan guys kan. Oke, dia pindah ke sini mengancam ini benteng, kita makan ya. Gue pikir bakal dimakan bentengnya, tapi dia seperti tidak mau ya, satu-satunya yang dia punya perwira. Oke, gue di sini persiapan baterai guys, dia pindah, gue makan. Jadi kalau baterai gini kan nggak akan bisa dimakan oleh raja kan. Oke, nah di sini dia makan kuda, ya udah kita makan lagi. Udah deh, dengan ilmu agung sistem nih, ya udah kita mikirnya nggak ribet gitu guys. Cuma memang kita harus tahu timingnya, dimana kita makan dan mana kita nggak. Nah itu kita harus sering latihan sih guys. Oke, jadi jangan membiarkan pion lawan itu begitu kompleks ya, sehingga kita pusing gitu kan. Lalu raja pindah, oke, dan kita skak dulu, dia pindah ya, dan sini tinggal end game aja sih guys. Ya it's okay, dikasih nggak apa-apa guys, dipindah situ ya, tinggal end game aja. Dan akhirnya kayaknya dia kalah waktu, penyerah ya, lupa deh. Oh, kalah waktu ya gitu guys, tentang teori catur agung sistem ya, yaitu main catur simple ya. Kita nggak nunggu posisi menjadi kompleks ya, tapi kita sederhanakan, tapi sederhanakan yang menguntungkan kita gitu guys, baik itu dari sisi material maupun posisi ya. Kita bisa juga korban, nggak apa-apa, tapi kita dapat posisi yang bagus, it's okay. Oke gitu aja guys, semoga ada manfaatnya, thank you.